Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'utsin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-23 dari bulan Dzulqa'dah 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 9 Mei 2026 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa bermajelis di masjid yang penuh dengan keberkahan ini dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ikhwati fillahi ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an, apa-apa yang termaktub di dalam hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan sumber cahaya dari kehidupan kita. Karena kehidupan kita ini sangat membutuhkan penerangan. Perjalanan kita ini adalah perjalanan yang cukup jauh agar kita bisa sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi perjalanan-perjalanan tersebut, apabila tidak ada yang membimbing kita, apabila tidak ada yang memberikan cahayanya kepada kita, maka kemungkinan untuk kita terjerumus, na'udzubillahi min dzalik, ke dalam berbagai macam hal-hal yang tidak kita inginkan sangatlah besar. Maka majelis yang semacam inilah yang telah diisyaratkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai majelis yang bisa memudahkan langkah-langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan, barang siapa yang melakukan satu kegiatan yang di dalamnya dia menimba ilmu syar'i, mengambil bahagian dari warisan-warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya dia akan dimudahkan untuk bisa berjalan lurus menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, ibadallah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan amalan ini Allah Jalla wa Ala mentakdirkan kita sebagai hamba-hambanya yang mudah langkah-langkahnya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillahi ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita di malam hari ini seperti yang telah tersebutkan tadi berkaitan dengan keutamaan ibadah kurban. Ibadah kurban atau yang dikenal di dalam bahasa syariat dengan al-udhiyah adalah satu amalan soleh yang sangat dihasung oleh syariat Allah Subhanahu wa taala, yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam benar-benar tidak pernah meninggalkan
amal ibadah kurban ini selama beliau bermukim di kota Al-Madinah. Seperti yang sudah kita ketahui, ikhwati fillah ya ra'akumullah, baginda alaihi salatu wassalam berada di perjalanan dakwah yang cukup pelik, perjalanan dakwah yang sangat berat, bahkan sampai tetesan-tetesan darah yang dikorbankan oleh beliau dan keluarga besar beliau alaihi salatu wassalam radhiyallahu taala anhum jami'an selama 13 tahun di kota Makkah. Saat beliau mulai berdakwah di kota Al-Madinah setelah hijrahnya beliau alaihi salatu wassalam, barulah beliau merasakan betapa nyamannya sebuah dakwah yang didukung oleh masyarakat di sekitarnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala menyampaikan, ya ayyuhan nas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatun. Wahai sekalian manusia, ditujukan kepada para sahabat secara khusus yang berada di kota Nabi alaihi salatu wassalam Al-Madinah An-Nabawiyah. Wahai sekalian manusia, setiap rumah setiap tahunnya memiliki kewajiban untuk menunaikan ibadah kurban. Ini salah satu hadis yang dipegang oleh sebahagian para ulama yang mengambil kesimpulan hukum bahwa ibadah kurban adalah satu hal yang wajib. Karena seperti yang sudah kita ketahui, pembahasan ibadah kurban ini adalah pembahasan yang masuk dalam kategori fikih. Kalau sudah masuk dalam kategori ibadah fikih, artinya akan banyak di sana silang pendapat, perbedaan pendapat antara para ulama al-fuqaha, para ulama ahli fikih rahimahumullahu ta'ala. Maka berkaitan dengan pembahasan awal kita, hukum ibadah kurban itu sendiri khilaf, berselisih pendapat para ulama ahli fikih. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, yang masing-masingnya berlandaskan dengan dalil-dalil yang datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan tidak sedikit dari kalangan mereka para ulama yang menjadikan firman-firman Allah Subhanahu wa taala sebagai landasan utama dari pendapat-pendapat mereka. Maka para ulama yang berpendapat bahwa hukum dari menunaikan ibadah kurban adalah wajib, diantaranya adalah hadis yang sedang kita bacakan ini. Wahai sekalian manusia, setiap satu rumah di satu tahunnya, di setiap rumah di setiap tahunnya harus melakukan al-udhiyah, ibadah kurban. Lebih dari itu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala menyampaikan, man kana lahu si'atun wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelonggaran rezeki, dia memiliki kelapangan rezeki karunia dari Allah Subhanahu wa taala, namun pada tahun itu dia tidak melaksanakan ibadah kurban, maka kata baginda alaihi salatu wassalam, jangan sekali-kali dia mencoba untuk mendekat ke tempat-tempat sholat kami. Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat menghasut, sangat memberikan motivasi kepada al-aghniya, orang-orang yang memiliki kelapangan, untuk menunaikan ibadah kurban di setiap tahunnya. Ikhwati fillah ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun para ulama ahli fikih yang memiliki pendapat yang kedua, bahwa hukum ibadah kurban adalah sunnah muakkadah, tidak sampai kepada tingkatan yang wajib, berlandaskan dengan dalil-dalil dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pula. Di antaranya adalah apa yang ternukil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma
amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabba ilallahi min damin yuhraq. Tidak ada satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh seorang hamba pada hari An-Nahr. Hari An-Nahr itu adalah hari di tanggal 10 Dzulhijjah. Saat kita merayakan Idul Adha, tidak ada amalan yang terbaik, kata baginda alaihi salatu wassalam, yang dilakukan oleh seorang hamba pada hari tersebut kecuali dengan menyembelih seekor hewan sesembelihan. Menyembelih seekor hewan kurban. Perhatikan, lafaz hadis ini umum. Bagi yang mau mengerjakannya silahkan, yang tidak mau mengerjakannya juga silahkan. Yang mana ternukil dalam sejarah bahwa sebahagian para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an tidak melakukan ibadah kurban ini dalam kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari mereka. Dan dijelaskan oleh para ulama yang lainnya bahwa sebab sebahagian para sahabat tidak melakukan ibadah kurban pada tahun-tahun tertentu karena adamul qudrah, ketidakmampuan mereka. Karena kita mengetahui bersama mayoritas dari kalangan pengikut baginda alaihi salatu wassalam adalah ad-du'afa wal fuqara, dari kalangan orang-orang miskin, orang-orang fakir yang memang tidak memiliki kelebihan harta. Namun para sahabat yang memang luar biasa memiliki kelebihan harta, bahkan semangat untuk menghidupkan berbagai perintah-perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah golongan yang tidak akan pernah meninggalkan ibadah kurban yang mulia ini. Ikhwati fillahi ra'akumullah. Kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma disebutkan, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, disebutkan oleh beliau Abdullah bin Umar bahwa aqama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bil Madinati 10 sinin yudhi. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selama 10 tahun. Hadis yang kita isyaratkan di awal majelis tadi. Selama 10 tahun beliau bermukim di kota Al-Madinah, senantiasa beliau melakukan ibadah kurban. Maka ikhwati fillahi ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari poin pertama yang kita sampaikan berkaitan dengan hukum ibadah kurban adalah sunnah muakkadah secara umum. Tidak sampai kepada tingkatan yang wajib. Namun apabila seorang memiliki kelapangan, apabila seorang memiliki kelebihan harta, dia memiliki tabungan misalkan, atau mungkin aset misalkan, atau yang lainnya, maka sangat tercela apabila na'udzubillah min dzalik dia tidak menunaikan ibadah kurban pada tahun tersebut. Walaupun tadi hukumnya adalah sunnah muakkadah, tapi lihat bagaimana keterbatasan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ternyata mengantarkan beliau kepada seorang yang tidak pernah meninggalkan ibadah kurban selama 10 tahun berturut-turut. Tidak ada para ahli sejarah yang menyimpulkan bahwa kehidupan Nabi SAW itu lapang, hartanya berlimpah, emasnya di mana-mana, ghanimahnya, harta rampasan perangnya di mana-mana. Nah, para ulama ahli sejarah bersepakat kehidupan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari sisi perekonomian terbatas. Beliau bukan orang yang lapang dari sisi perekonomian. Bahkan seperti yang sudah kita ketahui, ummahatul mukminin radhiyallahu taala anhunna jami'an sempat meminta untuk berpisah dari berumah tangga dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena keterbatasan uang bulanan yang mereka terima, yang diterima oleh ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Hafsah bintu Umar, wa ila akhirih min ummahatil mukminin radhiyallahu taala anhunna jami'an. Namun ternyata
Walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada mereka yang akhirnya mereka semua kembali lagi mau bersabar dengan keterbatasan yang ada di sisi rumah tangga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bersamaan dengan ini, beliau alaihi salatu wassalam tidak pernah meninggalkan ibadah kurban selama 10 tahun berturut-turut sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita tidak memiliki kemampuan harta, tidak memiliki kelebihan rezeki untuk beribadah kurban, tidak menjadi pembahasan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat yang mulia, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Yang sedang kita bahas adalah para aghnia, orang-orang yang memiliki kemampuan, orang-orang yang memiliki harta berlebih, namun dengan sengaja meninggalkan ibadah kurban yang memiliki banyak keutamaan ini. Ikhwati fillah rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja keutamaan dari ibadah kurban yang mulia ini? Disebutkan oleh para ulama beberapa keutamaan yang berkaitan dengan ibadah yang mulia ini. Yang pertama, ibadah kurban merupakan sunnah yang datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan kita melakukan ibadah kurban, artinya kita sedang menghidupkan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pahala menghidupkan sunnah beliau alaihi salatu wassalam sangatlah besar. Bahkan kebalikan dari itu, orang-orang yang menyelisihi sunnah beliau, orang-orang yang tidak mau mengikuti ajaran beliau alaihi salatu wassalam akan mendapatkan ancaman yang sangat keras dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hati-hati kalian, wahai umat manusia, wahai hamba-hamba Allah yang sengaja menyelisihi ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalian akan mendapatkan azab yang pedih atau kalian akan mendapatkan fitnah, ujian yang sangat berat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ketika kita mengetahui ini ada sebuah ajaran, ini ada sebuah warisan yang diwariskan kepada kita oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saat kita mengerjakannya, pahala yang berlipat ganda akan kita dapatkan. Dan ajaran baginda alaihi salatu wassalam sangat banyak sekali. Tidak hanya terfokus pada satu amalan, dua amalan, tata cara berpakaian, tata cara berpenampilan, tidak. Bertutur kata yang baik. Ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid rumah Allah dengan mendahulukan kaki kanan, sunnah baginda alaihi salatu wassalam, dan yang seterusnya. Maka di antara ajaran beliau adalah melakukan ibadah kurban. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man dzabaha ba'da sholati faqad tamma nusukuhu. Barang siapa yang menyembelih seekor hewan kurban setelah sholat Id, maka sungguh telah sempurna ibadah kurbannya. Wa asaba sunnatu al-muslimina, dan sungguh dia telah sesuai dengan sunnah ajaran yang aku wariskan kepada kaum muslimin. Ikhwati fillah rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis yang ringkas ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyampaikan bahwa ibadah kurban bahagian dari sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Maka jangan ragu bagi kita yang sudah mengeluarkan atau dalam tanda kutip mengorbankan harta kita untuk ibadah yang mulia ini. Jangan pernah takut dengan keterbatasan setelahnya. Jangan pernah takut dengan kefakiran setelahnya. Karena kita sedang berada
pada ajaran mulia yang diwariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya ibadah kurban. Ya, kita harus mengorbankan. Mungkin uang yang kita miliki, dana yang kita miliki akan digunakan untuk membeli barang A, B, C. Kita korbankan dulu untuk bulan ini atau mungkin untuk tahun ini demi menghidupkan dan menjalankan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pahalanya sangat berlipat ganda. Ikhwati fillah yarhamukumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang kedua dari ibadah yang mulia ini adalah ibadah kurban. Dengan ibadah kurban kita pun telah menghidupkan sunnah yang dimiliki oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kita mengetahui bahwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mendapatkan mimpi dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih sang putra yang bernama Ismail. Kisah yang sudah kita ketahui bersama. Berkali-kali mimpi tersebut sampai akhirnya diajaklah bermusyawarah, diajak berdiskusi sang putra yang saleh ini Ismail. Apa pendapatmu wahai Ismail? If'al ma tu'mar. Wahai ayahandaku, kerjakan apa yang engkau telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku siap untuk disembelih. Aku siap untuk engkau bunuh putra yang akan dibunuh oleh ayah kandungnya sendiri, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang mana ikhwati fillah yarhamukumullah, setelah proses penyembelihan itu akan terjadi, bahkan sebahagian ulama ahli tafsir diantaranya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menggambarkan bahwa posisi kedua tangan yang dimiliki oleh Nabi Ismail sudah berada di belakang. Leher beliau sudah siap untuk disembelih oleh sang ayah. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan dzibhin azim, sesembelihan yang besar, yang gemuk, yaitu seekor kambing. Seperti yang sudah kita ketahui bersama. Maka para ulama kita menerangkan dan menjelaskan bahwa saat kita berupaya untuk menghidupkan, untuk merealisasikan, untuk mempraktekkan ibadah kurban ini, artinya kita juga sedang menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang tentunya juga mendapatkan keutamaan yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim sosok nabi yang sangat mulia. Ketika kita meniru, ketika kita mencontoh apa yang belum pernah beliau kerjakan, maka otomatis kemuliaan itu sedikit banyaknya akan berdampak pada diri-diri kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarhamukumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang ketiga yang telah disebutkan oleh para ulama kita bahwa ibadah kurban atau yang kita kenal dengan al-udhiyah adalah ibadah yang akan mendatangkan kebaikan kepada sesama insan secara umum, bukan hanya kaum muslimin, sesama umat manusia secara umum. Apa yang dikenal dengan istilah it'amut ta'am, memberikan makan orang-orang yang berada di sekitar kita. Di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dikisahkan dhaha an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bikabshaini amlahaini dzabahahuma biyadihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih 2 ekor kambing yang bertanduk, yang mana beliau menyembelih dengan tangan beliau sendiri. Wa samma wa kabbar wa wada'a rijlahu ala safahihima. Beliau bertasbih, beliau mengucapkan basmalah, kemudian beliau bertakbir, dan beliau meletakkan kaki beliau di bahagian leher dari hewan-hewan kurban tersebut. Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya menyembelih untuk beliau sendiri, tapi juga untuk seluruh umat beliau, seluruh kaum muslimin. Dan setelah penyembelihan itu terjadi, dibagikan daging-daging yang telah beliau sembelih dari hewan kurban tersebut kepada orang-orang yang berada di sekitar beliau. Dan keterangan ini
muncul dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ketika beliau radhiyallahu anhuma mengatakan ad-dhuhaya wal hadaya, hewan-hewan kurban yang akan dihadiahkan, yang akan diberikan kepada orang-orang di sekitar kita, thuluthun laka, sepertiga untuk engkau nikmati. Jadi apabila kita berkurban, kita boleh mengambil sepertiga dari bahagian hewan kurban tersebut. Kemudian kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, wa thuluthun li ahlika, sepertiga lagi untuk kerabat-kerabat jauhmu. Jadi yang pertama tadi untuk kita dan keluarga kita di rumah, ambil sepertiganya. Sepertiga lagi untuk kerabat-kerabat jauh kita. Ditambah lagi kata beliau radhiyallahu anhu, wa thuluthun lil masakin, dan sepertiga lagi untuk orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang membutuhkan dari kalangan al-fuqara wal masakin, dibagikan. Maka akan masuk ke dalam keutamaan apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Ibnu Asakir rahimahullah, khiyarukum man at'amat ta'am, barang siapa sebaik-baik kalian adalah orang yang memberikan makan kepada orang lain, masuk di dalam kategori manusia yang terbaik dengan modal ibadah kurban. Ikhwati fillah yarhamukumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula keutamaan ibadah kurban adalah cerminan dari rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh mengaku beriman, kita boleh mengaku berislam, kita boleh mengaku sebagai orang yang soleh, mungkin orang yang dekat dengan Allah dan yang seterusnya. Semua orang gampang kalau untuk mengaku, tapi buktinya adalah amaliyah kita sehari-hari. Boleh kita mungkin mengaku sebagai na'udzubillah min dzalik orang yang paling pandai bersyukur, walaupun pengakuan tadi membutuhkan bukti. Salah satu bukti dari pengakuan yang tadi kita ucapkan, saya adalah hamba yang bersyukur, dengan dia melakukan ibadah kurban. Kalau dia memiliki kelapangan, memiliki kelebihan harta, lantas ternyata tidak berkurban, bersamaan dengan itu mengaku sebagai hamba yang sangat bersyukur kepada Allah, perlu dikoreksi lagi. Kenapa? Karena bertentangan dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa ala menyatakan di dalam ayat yang mulia, faqulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Hewan-hewan kurban yang kalian sembelih, makanlah, silahkan. Tadi penjelasan Ibnu Umar, sepertiga untuk kita, sepertiga untuk kerabat-kerabat jauh kita, sepertiga untuk orang-orang yang membutuhkan. Wa at'imul qani'a wal mu'tar. Berikan orang yang membutuhkan, orang yang meminta-minta, berikan. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Demikianlah kami tundukkan hewan-hewan kurban tersebut, dia tidak melawan, mau disembelih, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ibadah kurban kita akan menggapai derajat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cerminan rasa syukur kita dengan ibadah kurban yang kita lakukan. Ikhwati fillah yarhamukumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Biidznillah taala akan kita lanjutkan pembahasan ini di sesi yang berikutnya setelah salatul isya berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadri kifayah, wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.